Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sidang pemeriksaan perkara awal prestasi nomor 202 dari PDTG garing 2023 dari PASK antara Saudara Wendo Yogi Mahendra selaku tergugat melawan Juni Faik Ilham Bersyadi selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara awal prestasi nomor 202 garing PDTG garing 2023 garing PASK antara Saudara Yogi Mahendra Taman selaku penggugat melawan Juni Faik Ilham Bersyadi selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudara Yogi Mahendra Taman sebagai penggugat dan Muhammad Anjar Nur SHM sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Saudara Juni Faik Ilham Bersyadi sebagai tergugat dan para Sulaiman SHM sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas penggugat. Silakan dari pihak penggugat menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara penggugat, silakan perkenalan diri Anda. Siapa nama saudara? Berapa usia saudara penggugat saat ini? 21 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudara penggugat lahir? Pada tanggal 25 Desember 2001 yang mulia. Di manakah saudara penggugat tinggal saat ini? Pokok RT 1 RW7 Isolasi Mangku Kabupaten Anambas. Saudara penggugat, apakah melakukan persidangan sendiri atau berbagi? Berbeda oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa. Silakan kembali ke kuasa hukum. Silakan saudara tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara tergugat, silakan perkenalkan diri. Siapa nama saudara? Juni Faik Ilham Bersyadi yang mulia. Berapa usia saudara tergugat saat ini? 21 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudara tergugat lahir? Tanggal 25 Desember 2001 yang mulia. Maka manakah saudara tergugat tinggal saat ini? Di Gang Saingan 1 Palembang 10 Karangbaru RT 1 2011 Saingan Bogor. Saudara tergugat, apakah saudara melakukan persidangan sendiri atau berbeda? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa.
kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak tergugat. Silakan kembali Pak. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa ini. Bagaimana saudara tergugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa ya. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke panggilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari. Bagaimana penggugat atau kuasa tergugat? Apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Menyerahkan kepada yang majelis hakim menjadi majelis. Karena dari pihak penggugat atau kuasa penggugat maupun pihak tergugat atau kuasa tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Wisnu Aji Nugroho SHMH sebagai mediator. Kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa tergugat menghadap mediator Wisnu Aji Nugroho SHMH untuk melakukan mediasi pada tanggal 25 Oktober 2023. Demikian pemberitahuan ini yang selanjutnya sebagai panggilan sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wisnu Aji Nugroho SHMH yang ditunjuk oleh Bapak Hakim sebagai mediator yang selanjutnya kepada kepada bapak-bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Windoyogi Manjratama. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan nama saya Jundi Faidilam Rosadi sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang bapak kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berundingan untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi saya akan menjalankan tahapan-tahapan mediasi seperti pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan agenda pembicaraan. Dan keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, apakah bapak-bapak setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Baik, kita mulai mediasi siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Bapak Danur dulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini Pak, Bapak Jundi Faid ini sampai saat ini masih terikat utang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian Bapak Jundi Faid ini sepakat untuk melunasi hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 1 Juni 2023. Namun pada saat jatuh tempo tergugat
tidak mau melunasi hutangnya. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak tergugat ini. Baiklah, berarti Bapak kecewa atas kejadian ini. Ya, saya sudah berulang kali menagih, tetapi belum ada balasan. Oke, baik. Karena berarti Bapak itu ingin hutangnya dipercepat pembayarannya, Pak? Ya, betul Pak. Baik, karena hutangnya Bapak Jundifa ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Bapak Danur ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut beserta bunga yang jatuh tempo pada bulan Juni tanggal 1 ya. Ya, betul. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Danur, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Faik untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak. Terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Danur. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif. Berunding misal, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak, jangan berdalih saya itu sudah 3 kali Pak melainkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang tidak ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Kalau Bapak harap tenang, kalau pihak satu sudah menjelaskan itu pihak satunya harus mendengarkan terlebih dahulu dan baru kita itu mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini terus, maka mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Nah, baik, Maaf Pak. iya, bukan apa-apa. Nah, jadi begini ya Pak, menyadari betul dari masalah bapak berdua ini. Selanjutnya ada yang mau memberikan penjelasan lagi? Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya tidak membenarkan atas tindakan Bapak Danur dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik salah seorang. Nama baik saya tercoreng. Oh baik, jadi Bapak kurang dihargai gitu ya Pak ya, karena Bapak Danur rasanya tidak menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan dua belah pihak menjaga nama baik, bukan gitu Pak? Ya, itu Pak. Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari bapak-bapak ini, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama itu Bapak itu menginginkan hubungan baik, dan kedua nanti Bapak menginginkan agar masalah cepat selesai, betul kan Pak? Betul Pak. Betul. Baiklah, selanjutnya Bapak Danur dan Bapak Faik mengeluhkan kalau boleh saya bertanya kemungkinan kelanjutan utang piutang tersebut di kemudian hari seperti apa Pak? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Pak, Bapak Faik harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah melewati jatuh tempo. Oh baik, berarti Bapak menginginkan agar hutangnya itu cepat lunas Pak? Ya, benar Pak. Baik, mengenai penjelasan Bapak Danur, apakah dari Bapak Faik ada tanggapan? Terus terang Pak, mengenai pelunasan utang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas Baik, dari penjelasan saya, dari penjelasan Bapak tersebut saya dapat menyimpulkan jika masalah utang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Danur dan Bapak Faik dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Ya Pak. Baik, jika demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak. Yang pertama itu menjaga nama baik, dan kedua bagaimana menyelesaikan penyelesaian tersebut. Dari dua poin tersebut saya akan membahas yang pertama itu
bagaimana dari Bapak Danur? Apakah ingin dijelaskan atau bagaimana? Yang jelas saya menginginkan Bapak Faik segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baik Pak, selanjutnya Bapak Faik gimana Pak? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Danur karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalahnya kan kita bisa bicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Oke. Kalau begitu kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengungkapkan usulannya Pak? Atau dari Bapak Danur dulu atau dari Bapak Faik? Mungkin dari saya dulu Pak. Oke. Sebetulnya hubungan saya dengan Pak Faik ini sebenarnya sudah cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Faik ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal ini pelunasan utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertian. Baik, Bapak Faik memiliki uang untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Danur. Kapan misalnya Bapak itu bisa melunaskan semua hutangnya? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukankah begitu Pak Moderator? Betul. Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh menyampaikan baik kepada Bapak Danur dan Bapak Faik, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan atau tetap berhubungan baik. Apakah bapak-bapak memiliki usulan terhadap masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Bapak Danur tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Danur. Baik, saya melihat dari Bapak Faik berikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau memang ada penjelasan dari pihak Bapak Faik mengenai pelunasan utang-utang ini. Baik, dari penjelasan Bapak sekalian itu sepakat untuk menjaga nama baik. Selanjutnya kita beranjak ke masalah nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang-utang. Bagaimana ada tanggapan dari Bapak Faik? Mengenai pelunasan utang piutang ini, saya pasti akan segera melurusi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabarannya Bapak Danur karena saya meminta penundaan pembayaran. Mengenai pelunasan utang itu, saya pasti akan segera. Maaf, Bapak Faik, setelah saya akan keringanan sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk melunasi semua hutang-hutang Bapak. Saya berpikir jika Bapak mempunyai itikat baik, seharusnya Bapak tidak akan kabur saat saya tagih dengan dalih tidak ada di rumah atau mungkin sedang pergi keluar kota. Bagaimana tanggapan Pak Faik dari apakah ada sanggahan? Padahal kan Bapak dan telah memberikan keringanan perihal pelunasan. Mana Pak? Ya Pak, tapi saya kan butuh waktu juga. Oke, ini ya Bapak Danur, ini membutuhkan kepastian. Nah, dari Bapak Faik, apakah Bapak Faik bisa memastikan tanggal berapa atau bulan apa, tahun berapa untuk
memberikan pelunasan hutang tersebut. Jadi karena ini Bapak Faik tidak memberikan jawaban terkait dengan pelunasan hutang, menurut saya tidak ada itikat untuk pelunasan hutang dari Bapak Faik. Maka pertemuan medis ini saya katakan tidak mencapaikan sepakat untuk berdamai karena tidak ada kejelasan mengenai pembayaran hutang dari Bapak Faik itu. Oleh karena itu, untuk proses selanjutnya saya akan serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara hutang piutang ini. Dan saya tutup mediasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Sidang pemeriksaan perkara manifestasi nomor 202/PDTG/2023/PASK antara Danur Widoyo Mahendra Tama selaku penggugat melawan Juni Baik Berseri selaku terduga telah selesai. Persidangan selanjutnya majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan hadirin di rumah. Sidang pemeriksaan perkara prestasi nomor 22/PDTG/2023/PASK antara Danur Widoyo Mahendra Tama selaku penggugat melawan Juni Baik Ilham Rosyadi selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya diadakan di persidangan. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa damai. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Bagaimana penggugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasa penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatan. Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat atau kuasa tergugat apakah sudah mendapatkan gugatannya? Sudah yang mulia. Kepada penggugat atau kuasa penggugat silakan membaca gugatannya. Dengan hormat yang bertanda tangan bahwa ini advokat Muhammad Najabul Bulog SHMH yang berkantor di Law Office Najabul Bulog beralamat di Perumahan Marinoto A7/Anjol berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 tidak untuk dan atas nama Danur Widoyo Mahendra pekerjaan miras swasta alamat pokok RT 1 RW 7 Ijo Tasikmadu Kabupaten Karanganyar setuju disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Juni Baik Ilham Rosyadi pekerjaan miras swasta alamat Nusa Indah A1 nomor 10 Parangbaru RT 1 RW 12 Sanggrahan Grogol Sukoharjo. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 1 November 2021 penggugat meminjam uang kepada tergugat sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua, bahwa penggugat telah menyerahkan uang pinjaman tersebut di atas kepada tergugat dan tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dari penggugat sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian hutang piutang nomor 25 tahun 2021 tanggal 1 November 2021 di hadapan Notaris Azam Karima SHMH. Dan yang ketiga, bahwa atas pinjaman tersebut tergugat meminta waktu kepada penggugat selama 20 bulan atau paling lambat pada tanggal 1 Juli 2023 akan mengembalikan pinjamannya. Primer, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang kedua
menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat yang tercatat dalam SHM nomor 6 atas nama Juni Wahid Ilham Rosadi yang terletak di Jalan Kakak Tua nomor 10 RT 2 RW 09 Batak Kabupaten Sukoharjo seluas 1 hektar dengan batas-batas sebelah timur warung selatan sate Pak Slamet, sebelah barat rumah Bapak Purwanto, sebelah utara sungai, sebelah selatan pos kamling RT 02 RW 09. Dan yang ketiga menyatakan sah akta perjanjian nomor 25 tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Azamis Karima MH SHMH. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk menjawab gugatan tergugat. Apakah tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan? Belum yang mulia. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat jawaban gugatan, sidang selanjutnya ditunda sampai 1 minggu. Apakah pihak tergugat tidak keberatan untuk memberikan waktu seminggu kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk menyiapkan jawaban gugatan? Tidak keberatan ini. Baik, kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada sidang selanjutnya hari Jumat 3 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara wan prestasi nomor 202/PDTG/2023/PSK antara Gantur Wendo Yogi Mahendra Tama selaku penggugat melawan Unified Ilham Rosadi selaku tergugat pada hari ini Jumat 3 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Iya yang mulia. Karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk membacakan jawabannya. Dengan hormat dan keterangan dua ini, advokat dalam Sulaiman S. Alama di bawah Islam dan Partai Sejarah 2040 Suharjo sebagai tergugat dalam perkara nomor 202 dari PDTG dari 2003 dari PNSKH di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara gugatan nomor saksi melawan nama Demardo Yogi Mahendra Tama perbedaan dengan Sosa alamat pokok RT 01 RW 27 Kasiman Kabupaten Jakarta tersebut sebagai penggugat. Dan eksepsi satu bahwa gugatan penggugat belum saatnya diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta bahwa perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat belum jatuh tempo bahwa dari perjanjian 1 November 2021 adalah pada tanggal 1 Juni 2023 tetapi antara penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan ulang mengenai jangka waktu pembayaran tanggal 1 September 2023 bahwa oleh karena itu mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini. 2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur. Bahwa gugatan penggugat tidak menunjukkan pada batas dalam sekitar penggugat hanya menunjukkan tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM 96 atas nama Bang Indonesia. Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung dari nomor 168 bahwa yang menjadi sengketa yang berupa tanah dan bangunan hal disebutkan secara jelas mengenai batas-batas. Bahwa karena itu mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena belum saatnya diajukan dalam perkara ini. Dalam pokok perkara 1 bahwa pada dasarnya tergugat menolak seluruh dari gugatan penggugat kecuali yang secara nyata dari kebenarannya. 2. Bahwa posisi gugatan nomor 1, 2, 3 adalah benar. 3. Bahwa posisi gugatan nomor 4 dan 5 adalah tidak benar karena tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar 125 juta rupiah.
menerima dan melakukan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan tidak diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara. Apabila hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan seadil-adilnya. Selanjutnya kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Kami mohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana tergugat atau kuasa hukum tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat replik? Benar-benar yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa penggugat membuat replik, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diberitakan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara Wan Prestasi nomor 202/PDTG/2023/PASKH antara Danur Wendo Yogi Mahendra Tama selaku penggugat melawan Junifai Ilham Rosyadi selaku tergugat pada hari ini, Jumat 10 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa ya mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak ya mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kuasa penggugat untuk membacakan replik penggugat. Dengan hormat telah menandatangan bahwa ini Bapak Muhammad Anja Buzullah, SHMH, yang berkantor di Law Office Anja Buzullah, beralamat di Perumahan Marino, Blok A 7A Anja Bogor Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Danur Wendo Yogi, kira swasta, alamat di pokok RT 01 RW 07 Ijo, Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar. Dalam perkara nomor 202/PDT-G/2023/PN-SKH di Pengadilan Negeri Sukoharjo menyampaikan replik atas jawaban tergugat tertanggal. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa pada prinsipnya penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan yang menolak sebagai dalil-dalil tergugat dalam jawaban, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua, bahwa terhadap dalil eksepsi tertanggal gugatan yang belum saatnya diajukan penggugat ditanggapi sebagai berikut: bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat sudah jatuh tempo dan sudah saatnya untuk dibayar. Dan yang kedua, bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian hutang untuk perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang. Dan yang ketiga, berdasarkan hal tersebut, mohon agar eksepsi tergugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, bahwa alasan eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak menyebutkan batas-batas barang sengketa mohon ditolak, karena dalam gugatan penggugat sudah jelas menyebutkan batas-batas wilayahnya dalam pokok perkara. Yang pertama, bahwa mohon apa yang tertulis dalam eksepsi secara mutasis dan mutandis termuat kembali dalam bagian ini.
Yang kedua, bahwa pada prinsipnya penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil dalam pokok perkara tergugat kecuali secara tegas diakui. Dan yang ketiga, bahwa terhadap dalil nomor 3 mohon untuk ditolak karena tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh tergugat. Yang keempat, bahwa terhadap dalil jawaban nomor 4 mohon untuk ditolak karena bahwa yang sudah menjadi jaminan tidak dapat dikembalikan selama tergugat belum melunasi atau membayar hutang. Berdasarkan hal tersebut, di atas mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya menetapkan hutang tergugat kepada penggugat sebesar 2 miliar rupiah dengan bunga 5% per bulan. Selanjutnya menetapkan tergugat telah melakukan bahan prestasi, menghukum tergugat untuk membayar hutang sebesar 2 miliar rupiah, menghukum tergugat untuk membayar bunga sebesar 5% per bulan sejak bulan November 2021 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tercatat dalam SHM nomor 6 atas nama Judi Faik Ilham Rosadi yang terletak di Jalan Kakak Tua nomor 10 RT 02 RW 09 Gatak Kabupaten Sukoharjo seluas 1 hektar dengan batas-batas yang pertama sebelah timur warung sate Pak Slamet, sebelah barat rumah Bapak Purwanto, sebelah utara sungai, sebelah selatan pos kamling RT 02 RW 09 menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian replik ini kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama membuat replik? Kami mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa hukum penggugat apakah tidak keberatan memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat replik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat duplik, sidang ditunda. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat duplik? Kami mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa hukum penggugat apakah tidak keberatan memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat duplik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat duplik, sidang ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 17 November 2023. Kepada para pihak atau kuasa hukum yang diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara prestasi nomor 202/PDTG/2023/PMSKH antara Dato' Mendo Yogi Mahendra Tama selaku penggugat melawan Judi Faik dalam proses di selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 17 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak ya. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak ya. Baik, karena belum ada perdamaian, maka akan dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah duplik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan tergugat atau kuasa hukumnya untuk membacakan dupliknya. Teman-teman yang menandatangan dua ini, Advokat Ram Sulaiman dalam hati laut Islam di Jalan Mayor 34 Bogor Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2003 bertindak untuk dan atas nama Judi Faik Ilham Rosadi
Kerajaan Negara Swasta alamat 3 Nusa Indah 1 alamat 10 Karang Baru PT 1 12 Takdan Subrado sebagai tergugat dalam perkara nomor 202 PDTG 2023 PN SKH di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara gugatan kontestasi melawan nama dan Nuredo Yogi Mahendra Kerajaan Negara Swasta alamat pokok PT 1 73 Kabupaten Kabupaten disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan publik atas trik penggugat sebagai berikut dalam eksepsi 1 bahwa penggugat tetap pada dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam trik kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh penggugat. 2. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menerangkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perpanjangan waktu pembayaran utang dalam tidak benar karena antara penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan ulang mengenai jangka waktu pembayaran. Dalam pokok perkara 1 bahwa pada prinsipnya penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam bentuk kecuali secara nyata dan tegas diakui. 2. Bahwa persidangan tidak adalah tidak benar karena tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar 125 juta rupiah yang telah diserahkan oleh penggugat kepada penggugat di rumah penggugat dengan disaksikan oleh istri dan ayah penggugat sendiri. Dengan demikian utang penggugat yang telah sebesar 1.845 juta rupiah. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara atau memberi keputusan sebagai berikut: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau mohon putusan seadil-adilnya. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat penggugat dan tergugat. Apakah penggugat atau kuasa penggugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu sidang 17 1 minggu untuk menyiapkan. Baik, selanjutnya apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat dan tergugat atau kuasa tergugat membuat bukti surat, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa tanggal 24 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara manifestasi nomor 202/PDTG/2023 Sukarjo antara Danur Mendu Yogi Mahendra selaku penggugat melawan Judi Faidil Rasyadi selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 24 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari penggugat kepada penggugat atau kuasa penggugat. Apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Kepada tergugat atau kuasa tergugat silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat.
Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada bukti surat lain yang diajukan? Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang lainnya. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap yang mulia. Silakan buat bukti surat ke depan. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan maju ke depan untuk melihat surat penggugat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat yang lagi akan diajukan? Sudah cukup yang mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Pemeriksaan bukti surat dari penggugat dan tergugat sudah selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap yang mulia. Mohon waktu terlebih untuk mempersiapkan. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat. Apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan saksi? Belum yang mulia. Kami juga mohon waktu ibu untuk mempersiapkan saksi. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat dan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan saksi. Sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara sengketa dan prestasi nomor 202/PDTG/2023/PM Sukarjo antara Danur Wendoyo Mahendra Tama selaku penggugat melawan Juni Faik Ilham Rosyadi selaku tergugat pada hari ini Jumat 1 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa didamai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang diajukan? 2 orang yang mulia. Baik, karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang yang mulia. Silakan saksi 1 dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi penggugat dipersilakan untuk masuk ruang sidang. Kepada saudara saksi 1, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Siapa nama saudara saksi? Ada saya yang mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini?
Saksi penggugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada saudara saksi 2, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Siapa nama saudara saksi? Kemudian saya akan nama yang mulia. Berapa usia saudara saat ini? 21 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir usia saudara saksi? 25 Desember 2001 yang mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk berjumpa menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, di sini saudara punya hubungan apa dengan saudara penggugat? Saya adalah rekan kerja dari saudara penggugat. Apakah Anda mengetahui bahwa telah ada perjanjian utang piutang antara saudara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui dengan jelas pembahasan perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat. Apakah Anda memiliki mendengar atau mengetahui dengan jelas proses pembuatan perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat? Saya melihat, mendengar, dan mengetahui dengan jelas perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan terhadap saudara? Ya, ada yang. Silakan. Saudara saksi, apakah benar dalam perjanjian tersebut uang yang diperhutangkan seluruhnya sebesar 2 miliar? Benar Pak, semua perincian tersebut benar adanya. Apakah ada pengetahuan bahwa kepada tergugat dibebani pembayaran bunga sebesar 5% setiap bulannya dihitung dari jumlah utangnya? Mengenai bunga utang, saya tidak mengetahui tentang ketentuan bunga yang wajib dan harus dibayar oleh tergugat. Kalau begitu, Anda hanya mengetahui jumlah dan perincian utang yang harus dibayar oleh tergugat? Ya Pak, saya hanya tahu mengenai jumlah utang yang wajib dibayar dan dilunasi oleh tergugat. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui dan membaca naskah atau teks perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat? Saya tidak mengetahui dan tidak pernah membacanya, akan tetapi saya mengetahui transaksi penyerahan uang sebagai objek perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Cukup mulia. Baik, silakan saudara saksi mendengarkan ruang sidang dan mengambil tanda tangannya. Baiklah, apa pengajuan saksi dari pihak penggugat sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? Kurang yang mulia. Silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Saksi tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, silakan menyerahkan kartu identitas saudara.
Baik, siapa nama saudara saksi? Muhammad Ali Jalala yang mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 21 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 25 Desember 2001 yang mulia. Apa agama saudara saksi? Saya beragama Islam yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya akan bekerja tergugat yang mulia. Saudara sudah berapa lama mengenal tergugat? Saya kenal dari 2017 yang mulia. Apakah saudara juga kenal dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Bagaimana kepribadian tergugat menurut pandangan saudara? Tergugat orangnya baik, ulet, dan bekerja keras yang mulia. Saya kenal dia dari awal masuk kerja yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum terbuka. Apakah ada pertanyaan? Ya yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara benar-benar mengetahui bahwa tergugat melakukan pembayaran ke rekening atas nama dan saudara itu? Ya, saya mengetahui yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah, kuasa hukum terbuka. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda tahu jumlah uang yang telah ditransfer kepada rekening atas nama dan saudara Yogi? Saya tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang ditransfer oleh saudara tergugat kepada rekening atas nama dan saudara. Baik, silakan saudara saksi memberikan ruang sidang dan mengambil tanda tangan. Tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Tidak yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi-saksi baik dari tergugat maupun tergugat telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa tergugat untuk menentukan kesimpulan. Sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara sengketa uang prestasi nomor 202/PDTG/2023/PS Karjo antara Gentleman Yogi Mahendra Tama selaku penggugat melawan Judi Fight Inam Rosyadi selaku tergugat pada hari ini Jumat 8 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Sudah ada upaya perdamaian? Iya ya. Baik, dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Kepada saudara penggugat atau kuasa penggugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan kesimpulan sudah dibuat di bawah maju ke depan. Baik yang mulia. Selanjutnya kepada saudara tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan kesimpulan sudah dibuat di bawah maju ke depan. Baik. Baik, penyerahan kesimpulan oleh pihak penggugat dan tergugat sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023
Jumat tanggal 15 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara tergugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Ini sudah persidangan terakhir. Apakah ada upaya perdamaian? Tidak ada yang mulia. Baik, karena sampai hari ini belum ada upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka akan dilanjutkan agenda persidangan putusan pada hari ini. Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 202/PDTG/2023/PN Sukarjo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sukarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Dr. Widodo Yogi Mahendra Tama, Kerjaan Wira Swasta, alamat di Pokok RT 1 RW 7, Ijo Tasik Madu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Judi Faik Ilham Rosyadi Wira Swasta, Pekerjaan Wira Swasta, alamat di Gang Nusa Indah 1A, nomor 10 Karang Baru RT 1 RW 12 Sanggerahan Grogol Sukarjo, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca putus berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang, namun tergugat telah melakukan bukan prestasi. Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya untuk mengajukan bukti surat berupa bukti P1 dan P2 sebagai berikut. Pertama, akta perjanjian hutang piutang nomor 25 tahun 2021 tanggal 1 November 2021 diberi tanda P1. Yang kedua, fotokopi surat gugatan tertanggal 6 Oktober 2023 diberi tanda P2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan-gugat. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti melakukan demonstrasi sehingga permohonan sita jaminan pada petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti berhutang kepada penggugat sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti melakukan demonstrasi sehingga petitum angka 4 tersebut beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat harus membayar uang pinjaman pada penggugat sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian petitum angka 5 tersebut bunga 0,5% per bulan beralasan untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat ada di pihak yang kalah, maka tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum angka 6 tersebut beralasan untuk dikabulkan. Mengadili. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 300.000. Hakim Ketua Islam Iqbal SH MSI Nyambung, Hakim Anggota Danu Wahyu Nugroho SH Nyambung, Muhammad Rizal Hussein SH MSI, Panitia Pengganti Muhammad Ilyas Hanafi SH. Demikian pembacaan putusan majelis hakim. Atas putusan ini, para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Persidangan pada hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023, sidang pemeriksaan perkara organisasi nomor 202/PDTG/2023/PASKH antara Dano Widodo Yogi Mahendra Tama selaku penggugat melawan Jumi Faik Ilham Rosyadi selaku tergugat telah selesai. Selanjutnya majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya para hadirin dipersilakan